Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita bisa melanjutkan perkuliahan kembali setelah Ramadan yang telah kita lalui bersama. Sebelum saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada mahasiswa semuanya. Semoga rekan-rekan semua tetap sehat selalu dan mendapatkan ibadah terbaik dan amal terbaik dari puasa Ramadan kemarin dan juga mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita mengenai pengolahan biologis dalam mata kuliah sistem proses. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan biologis, baik itu pengolahan secara tersuspensi dan juga pengolahan secara melekat. Oke, referensi yang saya gunakan itu nanti silakan menggunakan dari jenis referensi manapun. Akan tapi dari sini saya menggunakan buku McCarthy Edit tahun 2012, terutama pada bab 8 dan bab 9. Oke, diharapkan student outcome ataupun luaran dari pembelajaran yang pada semester ini, terutama setelah UTS, itu yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses pada lumpur aktif, menghitung unit lumpur aktif konvensional, dan juga salah satu modifikasinya. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan proses biologis yang terjadi pada kondisi aerobik, anaerobic, suspended growth, dan juga attached growth. Nah, untuk pertemuan kali ini dan juga pertemuan sekitar 2 pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari mengenai bagaimanakah proses biologis pada kondisi aerobik, anaerobik, dan juga pada proses pertumbuhan secara suspended growth dan juga attached growth. Nah, dalam pengolahan biologis, ini adalah merupakan gambaran standar pengolahan air limbah yang pada umumnya, yang mana itu pertama ada pengolahan bar screen, grill chamber, kemudian diikuti dengan primary clarifier, kemudian baru pengolahan biologis berupa biological treatment. Dan biasanya ini akan dilengkapi dengan pengolahan secondary treatment, terutama untuk proses pengolahan secara activity sludge, dan terakhir effluentnya akan diolah pada proses desinfeksi. Nah, pada proses ini, kalau kita jabarkan lebih detail, masing-masing proses ini itu akan masuk ke kategori berikut. Yang pertama adalah proses primary treatment, merupakan proses di mana proses pengolahan limbah awal yang berfungsi untuk memisahkan sampah-sampah dan padatan atau partikel-partikel besar yang terikut dalam aliran air limbah. Sehingga sini ada proses screen yang digunakan untuk menyaring atau menangkap sampah-sampah atau partikel yang berukuran besar. Yang kedua adalah adanya grill chamber yang berfungsi untuk menangkap atau menyisihkan pasir ataupun partikel berat yang terikut dalam air limbah. Bahwasanya dalam air limbah tersebut rata-rata tidak hanya berupa kandungan organik yang tersuspensi atau organik yang terdissolve dalam air limbah, juga ada partikel-partikel besar yang berat yang mungkin tidak terolah ataupun yang masih menjadi merupakan produk akhir dalam proses pengolahan biologis manusia. Dan kemudian adalah proses primary treatment. Ini adalah proses yang berfungsi untuk memisahkan padatan suspensi seperti TSS, kemudian VSS, dan juga partikel lainnya yang dia mengapung atau suspensi dalam air limbah, sehingga ini bisa mengendap di bagian primary treatment ini. Sehingga sini akan dihasilkan sludge dalam proses pengolahan ini, dan juga akan menghilangkan padatan solid lainnya. Dan yang kedua adalah proses secondary treatment yang berfungsi untuk mendegradasi kandungan organik dan juga kandungan nitrogen
yang menggunakan atau memanfaatkan bakteri sebagai media untuk proses pengolahannya. Nah, di sini untuk proses pengolahan biological treatment ini biasanya atau pada umumnya itu diikuti oleh proses sedimentasi tahap kedua atau secondary sedimentation tank yang berfungsi untuk memisahkan sludge atau lumpur yang tercipta atau lumpur yang terproduksi dalam proses aerasi atau proses biologis sehingga di sini akan dipisahkan di bagian secondary treatment ini. Nah, kemudian baru akan digunakan ada proses lanjutan baik itu infeksi atau menggunakan proses tertiary treatment. Tapi rata-rata ini jarang pada air limbah kecuali untuk proses pengolahan reuse water ataupun reclaim water. Nah, pada proses pengolahan secondary treatment, sini rata-rata untuk proses pengolahan secara activity sludge atau menggunakan lumpur aktif itu biasanya sludge-nya akan dikembalikan masuk ke dalam bak aerasi. Sehingga sebagian sludge-nya akan dikembalikan ke aerasi dan sebagian akan dibuang menuju ke proses sludge treatment. Oke, jadi pengolahan biologis secara harfiahnya, secara definisi, pengolahan air limbah secara biologis itu adalah pengolahan air limbah yang memanfaatkan mikroorganisme ataupun bakteri dengan tujuan untuk mendegradasi kandungan protein organik. Sehingga di sini kita menggunakan mikroorganisme atau juga biofilm ataupun biomasa ataupun lumpur aktif yang merupakan notabene-nya itu kandungannya adalah berupa bakteri. Sehingga bakteri tadi diharapkan itu mampu mengolah ataupun memanfaatkan makanannya berupa BOD dan COD dan juga nitrogen sebagai sumber energi mereka, sehingga sana mereka bisa untuk bermetabolisme dalam tubuhnya dan juga berkembang biak. Nah, sehingga di sini pada proses biologis ketika kita menggunakan mikroorganisme maka akan terjadi produksi lumpur ataupun produksi mikroorganisme kembali dalam proses metabolisme mereka. Nah, rata-rata proses pengolahan biologis ini terdiri dari ada beberapa komponen utama, terutama untuk pengolahan biologis. Pertama adalah mikroba ataupun lumpur aktif ataupun biomasa yang kita gunakan. Yang kedua adalah sumber makanan bagi mikroba itu berupa kandungan organik berupa BOD, COD dan juga nitrogen sebagai sumber energi dan juga untuk proses metabolisme dalam tubuh mikroba. Kemudian juga keadaan oksigen ataupun tidak ada keadaan oksigen. Nah, untuk proses pengolahan secara active sludge atau menggunakan lumpur aktif itu rata-rata menggunakan oksigen. Nah, kalau untuk yang pengolahan biologis yang tanpa oksigen itu bisa menggunakan seperti proses anaerobik buffer reactor, anaerobic buffer reactor atau seperti upflow sludge blanket dan yang lainnya. Itu biasanya ada proses pengolahan tanpa menggunakan oksigen. Nah, di sini jenis pengolahan biologis itu ada beberapa jenis berdasarkan dari pertama adalah kebutuhan oksigennya, yang kedua adalah berdasarkan cara pertumbuhan mikroba. Yang pertama berdasarkan kebutuhan oksigen, proses pengolahan biologis dengan kebutuhan oksigen itu terdiri dari 3 macam. Pertama adalah proses pengolahan secara aerobik, anoksik, dan juga anaerobik. Nah, proses pengolahan secara aerobik sudah pasti merupakan proses pengolahan limbah yang pure atau masih membutuhkan oksigen sebagai kondisi wajib bagi pengolahannya sehingga untuk membantu proses biologis ataupun proses degradasi mikroba terhadap air limbah. Nah, yang kedua adalah proses anoksik ini seperti saya sebutkan sebelumnya, proses anoksik ini merupakan proses pengolahan limbah yang dia dapat berlangsung secara fakultatif, baik tanpa kadar oksigen ataupun dengan kadar oksigen yang jumlahnya terbatas. Nah, proses pengolahan secara anoksik ini biasanya memiliki kadar oksigennya sangat limited, itu sekitar biasanya di bawah 1 mikrogram per liter, di bawah 1 ml, atau terkadang lebih antara fasa anaerobik dan juga fasa aerobik unlimited. Atau juga disebut dengan fasa fakultatif aerobik. Nah, yang kedua adalah proses anaerobik
adalah proses pengolahan limbah yang memang notabene tanpa ada oksigen. Sehingga di sini jika ada oksigen, maka bakteri-bakteri dari anaerobik akan langsung mati karena ada akan oksigen yang menjadi toksik bagi mikroba anaerobik. Sehingga di sini proses secara kebutuhan oksigen, sehingga di sisi kebutuhan pengambil gas secara kebutuhan oksigen ini akan tergantung dari suplai oksigen yang dibutuhkan dan juga jenis bakteri yang kita gunakan. Yang kedua adalah berdasarkan cara pertumbuhan mikroba. Dan pengambil biologis pada awalnya pertumbuhan biologis di sini itu adalah awalnya menggunakan proses pengolahan secara tersuspensi atau suspended growth. Yang mana contohnya itu adalah berupa aktivitas konvensional. Nah, beriring waktu, proses pengolahan secara biologis ini dengan cara aktivitas ini mengalami modifikasi-modifikasi sehingga tercipta beberapa pengolahan lainnya seperti pengolahan baik itu pengolahan suspended yang memiliki modifikasi lainnya ataupun pengolahan secara melekat atau namanya attached grow. Nah, bedanya adalah kalau untuk suspended grow ini antara air limbah dengan lumpur aktif itu berkontak langsung. Jadi dia langsung sludge-nya dan lumpur aktifnya dan juga air limbah langsung berkontak dalam satu tangki. Sedangkan kalau untuk pertumbuhan melekat atau attached grow ini si bakteri ataupun biofilmnya itu akan melekat pada suatu media, baru dia akan berkontak dengan air limbah yang mengalir atau air limbah tersebut akan masuk ke dalam suatu media sehingga dia akan mikrobanya akan mengolah air limbah tersebut. Nah, di sini dalam proses pengolahan biologis tadi untuk proses pengolahan secara suspensi dan juga attached grow atau melekat, ada beberapa teknologi yang umumnya digunakan sebagai masing-masing kategori tadi. Misalnya di sini ada seperti konvensional atau aktivitas konvensional, aeration, contact substitution, extended aeration, OD atau oxidation dan lainnya, dan juga attached grow seperti treatment filter, cutting chemical contactor atau RBC, dan juga kontak aeration, dan juga satu lagi di sini bisa contohnya seperti membran filtration, MBR, membran bioreaktor juga sama. Oke, sedangkan pengolahan limbah ini adalah jenis tadi berdasarkan sistem pengolahan biologis tadi secara aerobik, secara anaerobik, dan juga kombinasi menggunakan yang melekat. Nah, untuk proses pengolahan secara aerobik, misalnya di sini seperti kolam aerasi atau aerated lagoon, aktivitas konvensional, kemudian aerasi ataupun parit aerasi atau oxidation. Sedangkan pengolahan secara anaerobik bisa seperti filter anaerobik atau anaerobik filter, dan upflow anaerobik sludge blanket, kemudian anaerobik pond, dan anaerobik buffer reactor atau ABR. Sedangkan kombinasi ini merupakan proses pengolahan yang mana modifikasi dari aktivitas sludge yang dimana lumpurnya berkontak langsung dengan bakteri itu kita ubah di mana media tadi sebagai tempat bakteri tumbuh itu akan berkontak dengan aliran air limbah yang masuk. Contohnya seperti tadi kolam stabilisasi, RBC, membran bioreaktor, dan yang lainnya. Nah, sampai sini. Nah, untuk saya akan memberikan beberapa soal dalam penjelasan ini yang digunakan untuk proses pengenalan absensi. Soal pertama adalah apakah fungsi mikroorganisme dalam pengolahan biologis? Soal pertamanya adalah apakah fungsi mikroorganisme dalam pengolahan biologis? Yang kedua adalah jelaskan perbedaan pengolahan limbah berdasarkan kebutuhan oksigen dan juga sebutkan contoh teknologi masing-masing satu. Jadi soal nomor 2-nya adalah jelaskan perbedaan pengolahan limbah berdasarkan kebutuhan oksigen dan juga sebutkan contoh teknologi pada masing-masing pengolahan tersebut. Nah, ini adalah contoh pengolahan limbah secara suspensi dan juga attached grow.
Yang aerobik ini adalah contoh pengolahan limbah secara active sludge seperti aeritic lagoon, dan ini adalah pengolahan limbah menggunakan melekat seperti contohnya adalah RBC, non-rotating mechanical contactor. Sedangkan secara anaerobik ini bisa seperti upflow anaerobic sludge blanket, di mana air limbah ini masuk di sini dan tidak ada suplai oksigen. Dan contoh kedua adalah yang melekat seperti anaerobic buffer reactor atau ABR tadi, di mana ABR tadi itu digabungkan dengan menggunakan biofilm atau media seperti sarang tawon untuk melekatkan lumpur ataupun biomasa yang dihasilkan dalam proses pengolahan secara anaerobik. Nah, sekarang kita masuk mengenai penjelasan mengenai suspended grow. Nah, suspended grow itu adalah pengolahan menggunakan biomasa atau lumpur aktif sebagai media untuk mengolah air limbah. Sehingga di sini lumpur aktif merupakan sebagai suatu peran penting dalam pengolahan limbah untuk mendegradasi kandungan organik ataupun nitrogen. Nah, karena di sini kita menggunakan biomasa, biasanya itu rata-rata seperti contoh pengolahan limbah secara aktivitas sludge konvensional atau oksidasi atau oxidation ditch, kemudian extended aerasi itu rata-rata membutuhkan oksigen ataupun udara, sehingga kita membutuhkan aerator sebagai suplai oksigen bagi mikroorganisme. Hal ini penting, yang mana berfungsi untuk menjaga agar si bakteri tadi mendapatkan oksigen atau cukup jumlah oksigen yang cukup agar mereka bisa mendegradasi kandungan organik. Ini sangat penting sekali dalam proses pengolahan biologis, terutama active sludge, karena ini akan jika kebutuhan oksigen yang berkurang, maka akan menyebabkan permasalahan dalam pengolahan biologisnya. Nah, pada proses pengolahan biologis tadi, itu ketika bakteri tadi bermetabolisme ataupun bakteri tadi mengambil makanan dan mendegradasinya, maka akan dihasilkan produk berupa senyawa lain seperti CO2, H2O, dan juga senyawa mikroba baru atau sel baru, bukan hasil dari proses metabolismenya. Dan semakin besar beban pengolahan yang masuk, rata-rata kita butuhkan mikroba yang semakin banyak. Sehingga di sini untuk pengolahan secara suspended grow itu rata-rata bisa digunakan untuk mengolah beban organik yang cukup besar. Walaupun nanti masing-masing pengolahan tadi, baik itu seperti OD dan seperti oxidation extended aerasi dan juga yang lain complete mixed reactor itu memiliki tingkatan beban pengolahan yang berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh pengolahan secara suspended grow. Contoh terutama itu untuk proses active sludge di tangki aerasi. Nah, biasanya untuk tangki aerasi ini sebelum di sini akan ada proses pengolahan primary treatment atau proses pengolahan level pertama yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan TSS. Sehingga di sini tinggal kita mengolah kandungan organik berupa BOD ataupun biodegradable organik, kemudian TSS, kemudian volatile solid VSS, dan juga nitrogen, amonia, dan lain-lainnya. Nah, di sini dengan ada bantuan oksigen yang berasal dari dasar dari suatu reaktor aerasi ataupun menggunakan motor penggerak seperti turbin, itu akan berfungsi untuk mensuplai oksigen dan juga untuk mengaduk agar antara air limbah yang akan diolah berkontak langsung dengan mikroba-mikroba. Sehingga di sini diharapkan semua limbah akan berkontak langsung dengan sludge ataupun biofilm sehingga biomasa, sehingga di sini mikroba tadi akan mendegradasikan organik tadi dan akan menghasilkan produk samping. Nah, biasanya dalam proses pengolahan secara biologis, terutama untuk active sludge konvensional ataupun active sludge, itu rata-rata akan ditemani dengan secondary clarifier. Nah, fungsi dari secondary clarifier ini adalah berfungsi untuk memisahkan antara air yang telah bersih tadi. Air yang bersih ini adalah terjadi karena
ketika air limbah tadi masuk, maka si mikroba tadi akan memakan kandungan organik seperti BOD, COD, amonia, VSS dan lain-lainnya untuk sehingga kadarnya akan berkurang dan akan dihasilkan sludge yang berat. Nah, sludge yang berat tadi itu dia akan terakumulasi atau berkontak sehingga akan dipisahkan di secondary cover di sini sehingga akan sini pemisahannya secara gravitasi. Karena apa? Diharapkan sludge yang terbentuk dalam proses aerasi ini merupakan sludge yang memang baik, yang memiliki laju pengendapan yang cukup baik, sehingga di sini tepat terpisahkan antara air yang bersih dengan sludge yang akan mengendap ke bawah. Nah, permasalahan yang terkadang sering terjadi dalam proses pengolahan aerasi ini adalah jika suplai oksigennya di sini tidak cukup, maka ini akan berdampak kepada kualitas sludge yang dihasilkan. Sehingga di sini sludge tersebut akan gembur atau sludge-nya itu akan tidak padat sehingga laju pengendapannya akan lambat atau tidak baik sehingga sludge itu akan ada yang mengapung di permukaan secondary calcifier dan ini akan menyebabkan permasalahan dalam pemisahan air limbah yang sudah bersih tadi. Nah, makanya di sini sangat penting bagaimana kita menjaga suplai oksigen. Jadi gambaran di sini kita bisa lihat bahwasanya suatu kandungan organik ini akan dimanfaatkan oleh mikroba untuk mendegradasi kandungan nutrien dan juga menggunakan oksigen untuk proses metabolismenya untuk menghasilkan mikroba baru, menghasilkan hidrogen, air, CO2 dan juga nitrat dan juga amonium. Nah, sehingga di sini proses ini akan terus berlangsung dalam proses pengolahan air limbah menggunakan proses biologis. Nah, biasanya sludge di sini adalah sludge yang terbentuk dari proses terbentuknya mikroba-mikroba yang baru ini. Sehingga sludge-nya akan terus bertambah dan menjadi berat sehingga akan dipisahkan di secondary calcifier. Nah, biasanya untuk menjaga agar kualitas sludge di sini tetap baik dan juga jumlah sludge ataupun mikroba tetap sama ataupun seimbang, maka sebagian sludge yang berasal dari secondary calcifier ini akan direcycle kembali masuk ke bagian aerasi. Oke. Sehingga di sini tidak semua sludge yang berada dari secondary calcifier ini akan dibuang menuju ke waste atau sludge ataupun masuk ke proses pengolahan lumpur. Rata-rata itu sekitar 100 hingga 150% rasio recycle-nya akan dikembalikan masuk ke bagian aerasi ataupun ke reaktor aerasinya. Nah, ini ada beberapa contoh aerator yang digunakan. Nah, ini ada aerator yang dia ditaruh di bagian permukaan, contoh seperti aerator apung, aerator suntik, dan juga aerator yang ditaruh di bagian dasar dari suatu tangki aerasi. Seperti ini gambarnya bisa dilihat. Ini disusun suatu aerator yang akan ini memang diffusernya, yang diffusernya ditanam di set atau dipasang di dasar satu tangki aerasi dan baru akan dihembuskan oksigen. Jadi seperti ini kalau dihembus oksigen gambarannya. Nah, sehingga di sini suplai oksigen dari jumlah udara yang diberikan itu diharapkan mampu mencukupin kebutuhan oksigen bagi bakteri dalam mengolah si air limbah. Oke. Nah, dalam pengolahan biologis ada beberapa perhitungan-perhitungan yang wajib dilakukan pengecekan atau dilakukan perhitungan untuk mengecek apakah desain tadi cukup baik ataupun telah sesuai dengan kriteria desain yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah hydraulic retention time atau HRT. Itu merupakan berapa lamakah waktu tinggal air dalam suatu reaktor aerasi tadi atau dalam satu reaktor. Itu rumusnya adalah volume tangki dibagi dengan laju masuk air limbahnya ataupun debit air limbahnya. Dengan satuan menit ataupun hari, ataupun jam, ataupun waktu dan satuannya waktu. Sehingga di sini
waktu tinggal ini sangat penting untuk menentukan seberapa besarkah volume reaktor kita dan nanti seberapa lamakah proses pengolahan itu terjadi dalam pengolahan limbah biologis. Yang kedua adalah volumetric hydraulic loading rate atau HLRV, di mana kita akan menghitung seberapa besarkah tingkat volume hidrolik yang akan terjadi dalam proses pengolahan limbah dalam satu tangki tadi. Sehingga di sini rumusnya kebalikan dari HRT, debit dibagi dengan volume. Tapi satuannya tidak dihilangkan, satuan tetap sama seperti tidak dihilangkan semuanya, tetap satuannya adalah seberapa besarkah debit yang akan dikeluarkan dibagi dengan satuan volume tangki reaktor tadi. Dan yang kedua adalah surface hydraulic loading rate. Ini adalah berfungsi untuk menghitung dengan luas permukaan dari reaktor tadi, kira-kira seberapa besarkah laju debit pengolahan air limbahnya. Oke, sehingga di sini dengan diketahui luas area tadi, kira-kira nanti kita akan tahu berapa besarkah air yang akan kita limpaskan keluar dari tangki tersebut. Nah, sehingga di sini kita menghitung namanya surface hydraulic loading rate atau seberapa besar air yang kita limpaskan dengan rumus debit dibagi dengan luas area. Rumusnya satuannya sama, tidak dihilangkan semuanya, itu berupa meter kubik per hari per meter persegi. Nah, ini adalah selain dari volume tadi, kita juga akan menghitung berapakah beban pengolahan suatu air limbah. Nah, beban pengolahan ini sangat penting dalam pengolahan air limbah karena ini merupakan satu faktor atau kriteria dasar bagi kita untuk menentukan atau mendesain suatu pengolahan air limbah. Nah, di sini ada beberapa jenis loading rate yang bisa digunakan dalam pengolahan desain satu pengolahan biologis. Yang pertama adalah volumetric mass loading rate atau volume massa beban pengolahan dalam satu tangki. Itu artinya adalah seberapa besarkah beban yang akan kita olah yang ada dalam satu tangki dengan rumus debit kali dengan konsentrasi atau beban dibagi dengan volume si tangki. Ini satuannya adalah kilogram per hari per meter persegi, meter kubik. Yang kedua adalah surface mass loading rate. Ini kita akan menghitung per luas area dari suatu tangki tadi, kira-kira seberapa besarkah loading rate-nya. Jadi misalkan tangki ada sekitar 5 meter, maka per meter tangki tadi, per meter tinggi dari kedalaman tangki tadi, itu seberapa besarkah beban pengolahan yang akan dilakukan. Rumusnya sama, beban pengolahan dibagi dengan luas area dengan unit satuan kilogram per hari per meter persegi. Nah, ada yang paling penting kemudian adalah menghitung berapakah F per M, berapakah food per mikroorganisme. Ini sangat penting kita hitung yang bertujuan untuk kira-kira apakah jumlah makanan yang masuk dalam air limbah tersebut dapat tercukupin sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme. Maka di sini kita menghitung seberapa besarkah sumber makanan itu dari beban pengolahan debit dikali dengan konsentrasi BOD dibagi dengan jumlah volume si mikroba dalam suatu tangki. Dan volume dikali dengan konsentrasi VSS. Nah, biasanya dalam pengolahan limbah biologis ada beberapa istilah untuk menunjukkan bahwasanya itu merupakan suatu kandungan organik ataupun kandungan sludge yang volatil ataupun sludge yang banyak mengandung biomasa. Biasanya digunakan istilah VSS atau volatile suspended solid. Sehingga di sini rata-rata volatile suspended solid ini merupakan lebih banyak kepada dalam satu air limbah, dalam satu sludge merupakan lebih banyak kepada jumlah mikroba. Dan ini kita juga akan menghitung berapakah sludge age atau sludge retention time atau SRT. Itu juga kadang menggunakan istilah theta. Nah, sini adalah kita akan menghitung seberapakah
jumlah volume suatu volume dikali dengan VSS yang ada dalam satu tangki dibagi dengan debit excess sludge yang dihasilkan dikali dengan konsentrasi si VSS dalam satu sludge tersebut. Nah, sehingga di sini kita menghitung seberapa lamakah SRT. Artinya adalah SRT ini seberapa lamakah si sludge itu berada dalam satu tangki. Kita hitung agar tahu rata-rata itu sekitar 5 hingga 15 harian jumlah waktu tinggalnya si sludge. Jika lebih dari itu maka sludge-nya tidak bagus. Dan ini akan berpengaruh kepada proses pengolahan biologis nantinya. Oke. Nah, dalam proses pengolahan lumpur aktif ataupun terutama di aktivitas sludge, kita biasanya harus mengidentifikasi kira-kira apakah pengolahan biologis dalam suatu pengolahan lumpur tersebut baik atau tidak. Itu dengan cara mengecek SVI, Sludge Volume Index, yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimanakah kualitas sludge dalam proses aktivitas sludge. Nah, rumusnya adalah SV30 atau sludge volume dalam 30 menit dibagi dengan konsentrasi ml VSS. Konsentrasi ml VSS. Atau teman juga menggunakan mLSS beberapa perhitungan. Nah, di sini mLSS kadar SVM itu adalah antara 50 hingga 150 gram per 150 antara 50 hingga 150 ml per gram VSS. Itu merupakan suatu kadar sludge yang baik. Nah, untuk SV30 kita caranya adalah kita akan menghitung seberapa pengendapan dari suatu sludge dalam suatu gelas ukur yang berukuran 1 liter. Jadi kita di gelas ukur 1 liter kita ambil yang kita masukkan air limbah ke dalamnya, kita masukkan sludge ke dalamnya, dan kita diamkan selama 30 menit. Dan kita akan hitung berapakah tingkat pengendapan si sludge-nya. Apakah dia dengan waktu 30 menit dia langsung mengendap dengan cepat hingga tinggal sepertiga bagian dari gelas ukur tadi, atau dalam waktu 30 menit dia masih seperti 3/4 dari ketinggian gelas ukur tadi. Nah, yang terbaik adalah semakin lama waktu pengendapan, maka jumlah sludge tadi akan semakin mampet, semakin sedikit dari volume si gelas ukur. Biasanya seperti sepertiga dari volume gelas ukur merupakan SV30 yang bagus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan sludge SVI yang dia memiliki kategori di atas dari 150 ml per gram VSS. Nah, ini biasanya akan menyebabkan sludge-nya itu gembur atau sludge-nya itu tidak padat sehingga akan lama mengendap. Nah, hal ini biasanya akan mempengaruhi kualitas sludge sehingga dia akan sludge tersebut banyak mengandung mikroba atau filamen-filamen yang akan menyebabkan proses degradasi mikroba tidak bagus dan juga menyebabkan persaingan dalam antar mikroba dalam mendapatkan makanan. Nah, semakin banyak jumlah filamen yang di sini yang terbentuk, maka akan semakin tidak bagus kualitas sludge yang dihasilkan. Oleh karena itu, kita harus wajib mengukur seberapa baikkah kandungan sludge yang kita gunakan, yang kita hasilkan. Nah, sehingga di sini seperti contoh ini, sludge-nya tidak mengendap ataupun jenis sludge yang sekarang itu kurus dan juga banyak filamen yang ada dalam air limbah. Ini merupakan contoh hasil kualitas SVI di atas 150 mg per gram VSS, merupakan satu sludge yang tidak baik. Nah, untuk untuk absensi berikutnya adalah soal nomor 3 adalah apa perbedaan yang mendasar dalam pengolahan limbah secara tersuspensi dan juga secara attached grow. Jadi nomor 3 adalah apa perbedaan yang mendasar dalam pengolahan tersuspensi dan juga attached grow.
Nomor 4 adalah apakah fungsi SVI dalam pengolahan activity sludge? Nomor 4 adalah apa fungsi SVI dalam pengolahan activity sludge konvensional? Oke, ini kita masuk ke pengolahan attached grow. Nah, attached grow ini merupakan pengolahan yang mana modifikasi dari pengolahan lumpur aktif tadi. Nah, sini kita manfaatkan dari karena rata-rata penguasara aktif saat ini memiliki luas area yang cukup besar, dan maka kita mencoba bagaimana luas area tadi itu kita ganti dengan yang lebih kecil, tetapi kita menggunakan media untuk menekankan si bakteri. Sehingga di sini penguasara sustained grow ini merupakan penguasara attached grow ini merupakan pengolahan modifikasi dari sustained grow yang mana kita memanfaatkan suatu media agar ruang kontak tadi menyamai dengan luas area dari suspended grow. Nah, kemudian di sini kita luas areanya lebih sedikit yang kita butuhkan, dan juga suplai oksigennya ada yang kita butuhkan, ada yang tidak. Tentu dari sistemnya seperti RBC rata-rata itu membutuhkan suplai oksigen. Yang kelima adalah untuk attached grow ini dengan efisiensi yang sama itu rata-rata menghasilkan sludge yang lebih sedikit dibandingkan dengan lumpur aktif. Nah, sehingga di sini terkadang beberapa pengolahan secara attached grow ini tidak membutuhkan secondary clarifiers untuk proses pengolahan pemisahan antara air limbah yang telah bersih dengan sludge yang dihasilkan. Nah, attached grow contohnya adalah sebagai berikut, itu adalah rotating molecular contactor atau RBC, yang mana RBC ini seperti drum yang diputar. Nah, biasanya drum ini akan terendam seperti sepertiga bagian dari drum ini akan terendam oleh air limbah. Di sini ada suplai oksigen di sini dari bawah. Dan ketika air limbah si drum ini akan diputar, maka itu merupakan waktu kontak antara, jadi ketika berputar dan berada di atas drumnya, ini merupakan waktu kontak antara air limbah, biofilm dengan si udara. Nah, ini adalah momen di mana air limbah tadi, itu udara itu masuk ke dalam rongga-rongga pori-pori si RBC ini, dan itu merupakan sebagai suplai oksigen si bakterinya. Dan juga kadang juga ditambahkan suplai oksigen dari bawah. Nah, untuk RBC ini medianya itu rata-rata bisa berupa media plastik ataupun media plat yang memiliki rongga di bagian permukaannya. Sehingga di sini RBC itu seperti seperti piringan, yang mana ketebalan piringan tersebut merupakan terdapat rongga-rongga yang digunakan untuk mengolah si air limbah tadinya. Jenis yang kedua adalah tricking filter. Jenis yang kedua adalah tricking filter. Nah, tricking filter ini dia seperti di mana pengolahan yang attached grow, di mana ini dalam tricking filter ini ada filter ataupun ada bebatuan ataupun filter yang disusun, sehingga sini memiliki ruang atau pori, ruangan atau pori bagi air limbah tadi untuk bisa masuk, dan juga ruangan tadi juga dimanfaatkan oleh si biofilm untuk tumbuh. Nah, sehingga di sini biofilm tadi akan tumbuh di antara rongga-rongga tadi, dan air limbah akan mengalir masuk melalui rongga-rongga tadi, sehingga tadi terjadi kontak antara air limbah dengan si biofilm. Nah, untuk suplai oksigen dari tricking filter ini, terkadang kita bisa menambahkan suplai oksigen sendiri atau memanfaatkan spray yang ada di sini, sehingga di sini air limbah ketika air limbah tersebut dihembuskan, maka akan ada oksigen yang berkontak dengan air limbah, dan juga ada ventilasi yang digunakan untuk masukkan udara masuk ke dalam tricking filter. Nah, di sini tricking filter sini air limbahnya akan masuk dari atas, dan itu limbahnya akan jatuh ke bawah dan akan dikolek atau akan dikumpulkan di bagian under drain dan akan dibuang melalui outflow-nya.
inflow-nya dari bawah dan outflow-nya inflow-nya dari bawah, kemudian akan disemprotkan dari atas permukaan dari training filter dan akan jatuh masuk ke underdrain dan akan dikirim ke proses selanjutnya. Kalau untuk yang RWC tadi dia berupa hanya putaran disk saja. Ini adalah contoh media yang digunakan dalam training filter. Ada yang berupa pack batch seperti ini, seperti media packing yang telah berbentuk balok ataupun persegi yang telah dibuat memiliki rongga-rongga, ataupun menggunakan bola yang memiliki rongga di dalamnya. Ini untuk tracking filter ini ada jenisnya biofilm medianya, ada yang berupa batu ataupun berupa plastik. Nah, ini adalah pola atau cara degradasi kandungan organik dalam proses attach grow. Nah, yang mana dalam attach grow ini kita akan lihat sini adalah suatu media, dan media ini pada permukaan media ini akan terdapat biofilm yang melekat seperti lendir atau lumut lendir ataupun bagian yang seperti lumut atau apa yang melekat di bagian permukaan si medium tadi. Nah, di sini proses transfer oksigen dan juga dan juga makanan itu akan masuk menuju ke zona aerob atau zona di mana ada oksigen yang akan juga masuk ke dalam biofilm, sehingga ada transfer transfer satu oksigen dan juga air dari permukaan masuk ke zona atau ke fasa biofilmnya. Nah, selain itu juga ada terdapat mikroba lainnya akan melekat di permukaan dari si biofilm, sehingga kemudian di sini biofilm ini akan memanfaatkan suplai oksigen dan juga makanan yang masuk menuju ke permukaan si biofilm tadi. Maka di sini akan terjadi degradasi, terjadi metabolisme dalam oleh si mikroba, dan kemudian ketika metabolisme tadi akan ada produk yang dihasilkan seperti, karena sini ada zona aerob dan zona anaerob, sini maka akan dihasilkan beberapa produk. Untuk zona aerob itu dihasilkan gas CO2, H2O, dan juga kandungan nitrogen lainnya. Yang di zona anaerob itu dihasilkan gas H2S. Nah, ketika mereka tadi itu bermetabolisme, maka akan dihasilkan suatu mikroba baru ataupun mikroba sel baru, itu juga akan melekat di permukaan sini, dan mikroba yang telah mati akan terlepaskan keluar dari sistem yang melekat dan akan menjadi sludge yang terbawa dalam aliran air limbah. Sehingga di sini alasannya kenapa lumpur aktif yang sedikit, karena tadi lumpur aktif dihasilkan tersebut akan melekat di permukaan media tadi. Ini adalah tahapan degradasi tadi, akan disimak nantinya. Yang kedua soal untuk yang kelima adalah jelaskan bagaimanakah tahapan dalam degradasi organik dan juga nutrien dalam pengolahan suspended grow dan juga attached grow. Jadi di sini soal nomor 5, jelaskan tahapan degradasi organik dan juga nutrien dalam pengolahan suspended grow dan attached grow. Nah, ini adalah terakhir ada merupakan perbandingan antara kedua sistem tadi. Kira-kira bagaimanakah dengan menggunakan dua pendekatan tadi, baik itu menggunakan suspended grow ataupun attached grow, bagaimanakah perbedaannya? Yang pertama adalah dari luas area atau space requirement. Jadi untuk suspended grow masih membutuhkan luas area yang sangat besar. Attached grow sangat sedikit. Kemudian untuk attached grow, kemudian ada resisten terhadap loading yang besar dan juga kandungan senyawa yang toksik. Untuk suspended grow itu tidak bisa low to medium karena dia mikrobanya langsung akan berkontak dengan si air limbah. Sedangkan yang attached grow itu bisa mengolah air limbah dengan beban pengolahan yang berbeda, dan juga air limbah yang mungkin mengandung senyawa toksik seperti deterjen, seperti minyak dan lain-lainnya.
Kemudian jumlah oksigen yang dihasilkan itu jumlah oksigen yang dibutuhkan itu untuk Smith Grow itu lebih besar, sedangkan di Test Grow limited atau terbatas, tidak dibutuhkan sangat besar. Kemudian akan tapi kurangannya adalah untuk Smith Grow ini, kalau suplai oksigen yang tadi tidak baik, maka akan terjadi bulking atau senyawa mikroba zatnya itu akan gembur, dan juga terkadang ada seperti foaming, terbentuknya busa-busa pada permukaan aerasi. Kemudian sedangkan untuk yang Test Grow, kalau kita mengolah limbah dengan kandungan banyak partikel padatannya, ini akan terjadi clogging dan juga ada bau yang menyengat dalam pengolahan air limbah tadi. Karena rata-rata pengolahan secara Test Grow itu merupakan gabung lebih sifatnya ke fase fakultatif aerobik. Kemudian kebutuhan secondary sludge production, saatnya yang di bagian Smith Grow itu sangat besar, sedangkan di Test Grow sangat sedikit. Oke. Yang lainnya. Oke, itu demikian adalah penjelasan singkat dari saya mengenai pengolahan biologis untuk Smith Grow dan juga Test Grow. Dan nanti akan dilanjutkan ke pertemuan 13 ayat 12 dan 13. Itu adalah pertemuan dengan cara tugas kelompok. Maka nanti saya akan bagikan teknologi untuk masing-masing kelompok, dan nanti masing-masing kelompok akan diberikan tugas untuk membuat presentasi, dan presentasi tadi berupa PPT, dan itu akan direkam videonya. Boleh silakan menggunakan Zoom, menggunakan Google Form, menggunakan Google Meet ataupun lainnya, dan juga membuat makalah singkat mengenai teknologi yang dibagikan. Nanti akan saya informasikan lebih lanjut teknologinya apa dan bagaimana proses pengumpulan tugas dan juga tahapan dan juga tugas-tugas yang wajib dibuatkan akan saya bagikan di Google Classroom. Oke, sekian dari saya. Dan untuk absensi saya akan ambil menggunakan Google Form dari pertanyaan tadi di Google Form. Untuk infonya akan saya susulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.